Seorang politikus senior tiba-tiba muncul ke publik. Ia membawa sebuah narasi yang mencengangkan. Katanya, ijazah Jokowi yang dituduh palsu itu ternyata dicetak di Pasar Pramuka. Ia juga mengatakan banyak kader PDIP ikut terlibat. Ia bahkan menuding kebakaran Pasar Pramuka bukan kebetulan, tapi terkait dengan konspirasi. Dengan tenang, ia menyebut nama-nama yang konon katanya terlibat. Kalau cuma melihat cara bicaranya, saya yakin Anda akan tergoda untuk percaya. Tenang, santai, dan runut. Tapi, di video ini, gaya bicara saja tidak cukup. Kita perlu nalar. Saya akan ajak Anda melihat lebih dekat. Kita kelupas satu-satu, pelan-pelan. Karena kalau tuduhan ini benar, berarti kita bukan cuma bicara soal pemalsuan dokumen, tapi rekayasa sejarah Republik. Mari kita kelupas. Nama Betor Suryadi bukan nama baru. Pernah jadi anggota DPR dari PDIP. Dalam sebuah diskusi YouTube bersama Abraham Samad, ia menyebut ijazah Jokowi dicetak di Pasar Pramuka tahun 2012. Tepat saat mencalonkan diri jadi Gubernur DKI Jakarta. Katanya, info ini dari narasumber terpercaya. Ia menyebut seorang bernama Denny, aktivis PDIP Jakarta sebagai otak pemalsuan. Bahkan dituduh memalsukan ijazah, mulai dari SD, SMP, SMA, sampai UGM. Namun, saat ditanya siapa Denny dan di mana dia sekarang, Bitor bungkam. Semua cuma katanya. Pernyataan ini membuat orang yang benar-benar terlibat dalam Pilkada DKI 2012 angkat bicara. Prasetyo Edy, mantan Ketua DPRD DKI, sekaligus bendahara tim Jokowi Ahok, membantah tegas. Katanya, Bitor tak pernah ada dalam struktur tim. Nama Denny juga tidak dikenal. Jadi, kalau Bitor tidak pernah ikut, dari mana datang keyakinannya? Sekarang, mari kita pakai logika dalam memahami tuduhan Bitor. Pelan-pelan, kita kelupas satu persatu alurnya. Pertama, jika Jokowi memasukkan semua ijazah, mulai dari SD hingga UGM, itu artinya Jokowi tidak pernah sekolah. Ya kan? Lalu muncul dari mana dia tahun 2005 sebagai wali kota Solo? Pakai ijazah fiktif. Apakah Jokowi ini alien yang tiba-tiba muncul dari langit pada malam satu suro? Benar-benar sebuah logika yang aneh. Kedua, ijazah Jokowi sudah diverifikasi sejak 2005 oleh KPU Solo. Sudah lengkap dan sah. Mereka siap diuji di pengadilan. Ngapain Jokowi repot-repot bikin ulang ijazah 7 tahun kemudian? Itu seperti orang punya SIM asli, lalu bikin SIM palsu supaya bisa ditilang. Ketiga, Bitor bilang semua foto ijazah Jokowi sama. Faktanya, foto ijazah SMA dan S1 beda. Yang sama hanya foto di ijazah UGM dan surat nikah. Wajar, zaman dulu foto studio itu mewah. Sekali cetak dipakai kemana-mana. Keempat, yang lebih parah, ia juga menuduh Jokowi memalsukan surat nikah, surat keterangan sehat, dan surat bebas narkoba. Nah loh, surat nikah bukan syarat ikut pilkada. Lalu untuk apa dipalsukan? Begitu juga surat keterangan sehat dan bebas narkoba bisa didapat di rumah sakit, langsung cetak hari itu juga. Mau dipalsukan buat apa? Kalau semua yang resmi dianggap palsu, dan semua yang katanya-katanya dianggap benar, kita sedang hidup di dunia yang terbalik. Fakta jadi fiksi, dan fiksi dijadikan bukti. Dengan logika sederhana ini saja, tuduhan Betor runtuh seketika. Tapi kita belum selesai. Mari masuk ke wilayah yang lebih dalam, psikologi konspirasi. Dan salah satu tokoh yang banyak mengulas hal ini adalah Michael Barkun, profesor ilmu politik dari Amerika Serikat. Dalam bukunya A Culture of Conspiracy, Barkun menyebut ada 3 ciri utama dari pola pikir konspiratif. Yang pertama, tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Penganut teori konspirasi percaya
bahwa setiap kejadian, sekecil apapun, punya maksud tersembunyi. Kebetulan dianggap tidak ada, semua hal adalah bagian dari rencana. Contoh, kebakaran pasar pramuka dianggap sebagai penghapusan jejak, bukan insiden biasa. Yang kedua, realitas yang tampak di permukaan adalah palsu. Versi resmi dari pemerintah, institusi, atau media selalu dicurigai. Mereka yakin ada kebenaran alternatif yang sengaja ditutup-tutupi oleh pihak berkuasa. Contoh, meski UGM menyatakan ijazah asli, pengusung teori mengklaim itu semua sudah diatur. Yang ketiga, semua hal yang tampaknya tak berkaitan sebenarnya terhubung. Teori konspirasi sering menyambungkan berbagai kejadian yang tak relevan secara logis, tapi dirangkai seolah punya benang merah. Contohnya, sepupu Jokowi meninggal, mantan ketua KPU wafat, pasar pramuka terbakar, Denny menghilang, semuanya dianggap satu rangkaian. Padahal, secara logika, mereka berdiri di atas realitas yang berbeda. Kata Barkun, teori konspirasi tidak berdiri di atas bukti, tapi atas keyakinan. Semakin absurd, semakin dianggap rahasia besar. Ini bukan lagi analisis, ini sudah menjadi agama. Kitab sucinya, kebencian dan katanya. Dan kalau publik lebih percaya desas-desus daripada dokumen resmi, yang tumbuh bukan demokrasi, tapi disinformasi yang memiskinkan nalar. Kini kita masuk ke inti persoalan. Ini bukan soal ijazah. Ini soal keteguhan menolak kenyataan. Setelah teori tinta, font, dan kertas gagal, setelah Bareskrim dan UGM bilang asli, muncullah versi baru, dicetak di pasar pramuka. Dan karena pasarnya kebakar, ya cocok. Pasti dibakar untuk hapus jejak. Begitu asumsi mereka. Yang sudah wafat pun diseret dalam narasi. Tapi ada satu pertanyaan yang luput dari sorotan. Bitor juga mengatakan banyak kader PDIP juga memasukkan ijazah saat nyalek dan menjadi kepala daerah. Nah loh, kalau itu benar, kenapa nggak dibongkar juga? Kenapa cuma Jokowi yang dikejar siang malam? Kalau benar mau bongkar kecurangan, bongkar semua, bongkar sistemnya. Kalau memang tujuannya adalah mencari keadilan, kenapa tuduhan diarahkan pada satu individu yang kebetulan jadi pusat perhatian politik nasional? Saat kritik berubah jadi obsesi terhadap satu nama, kita perlu bertanya ulang. Apakah ini perjuangan etis atau pelampiasan politis? Dalam dunia politik yang makin gaduh, kita berhak tidak suka pada pemimpin. Kita berhak mengkritik, bertanya, bahkan mencurigai. Itu bagian dari demokrasi. Tapi, demokrasi hanya sehat kalau didampingi nalar. Jika cara kita menyerang lawan politik adalah dengan teori yang tidak bisa diverifikasi, maka kita bukan sedang membongkar kebenaran. Kita sedang membangun fiksi baru yang lebih membingungkan dari fakta. Hari ini mungkin sasarannya Jokowi. Besok bisa siapa saja. Karena begitu publik lebih percaya katanya daripada dokumen, maka kita sedang membuka pintu pada politik yang tak lagi mencari solusi, tapi sensasi. Pemirsa, mari kita menjaga kewarasan. Karena sekali politik kehilangan logika, yang tersisa hanyalah panggung penuh kebisingan. Bicara boleh keras, tapi akal harus tetap waras. Ini Kelupas Talk. Saya Benny Iniatullah, sampai jumpa.